Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar untuk menerjemahkan dan memahami arti teks bacaan yang berjudul Yudhistira Ratu Sing Ora Gelem Perang. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mangsuli pitakon atau menjawab pertanyaan saking teks bacaan Yudhistira Ratu Sing Ora Gelem Perang yang sebelumnya sudah kita artikan menggunakan bahasa Ngoko dan Kromo. Nah, sebelum kita masuk tentang bagaimana cara menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan dengan menggunakan bahasa Jawa Ngoko dan bahasa Jawa Kromo, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang unggah-ungguh yang ada di dalam bahasa Jawa. Sebelumnya, pernahkah kalian mendengar kata unggah-ungguh basa? Unggah-ungguh basa yaiku aturan utawi tata cara guneman tumrap wong kang diajak guneman. Unggah-ungguh basa yaiku aturan atau tata cara yang digunakan ketika kita sedang berbicara dengan orang lain sebagai lawan bicara. Jadi aturan ketika kita berbicara dengan orang lain. Karena dalam berbicara bahasa Jawa, tidak semua orang dapat kita perlakukan sama. Kita harus memilih penggunaan kata yang akan digunakan. Tergantung pada siapa orang yang menjadi lawan bicara kita. Jadi nantinya dalam bahasa Jawa terdapat aturan yang menyatakan bahwa ketika kita berbicara dengan lawan bicara, ada beberapa tingkatan bahasa yang berbeda tergantung pada siapa kita bicara. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Dalam tingkatan bahasa Jawa atau unggah-ungguh basa dibedakan menjadi 4 macam atau biasa kita sebut sebagai 4 tingkatan bahasa yang dapat kalian lihat di layar, yaitu ada bahasa Jawa Ngoko Lugu, bahasa Jawa Ngoko Alus, bahasa Jawa Kromo Lugu, dan yang terakhir adalah bahasa Jawa Kromo Alus atau nama lainnya Kromo Inggil. Nah, ini adalah unggah-ungguh basa yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas satu persatu apa dan kapan penggunaan dari masing-masing bahasa ini. Nah, yang pertama ada bahasa Jawa Ngoko Lugu. Wujude basa Ngoko kabeh. Jadi bentuknya bahasa Jawa Ngoko itu adalah bahasa Ngoko semua. Dan dapat dikatakan basa Jawa Ngoko Lugu ini merupakan tingkatan terendah dibandingkan yang lain. Biasanya bahasa Jawa Ngoko Lugu ini digunakan ketika, nah ini kanggone, lawan bicaranya adalah wong tuwa marang bocah atau anak putune, yaitu ketika orang tua berbicara kepada anak kecil atau anak cucunya atau orang-orang yang lebih muda darinya. Kemudian guru marang muride, guru kepada siswanya. Bocah karo kancane kang kulino banget.
atau antara anak yang sudah saling berteman akrab dan usianya sebaya atau seumuran, serta bendoro atau majikan marang rewangi, yaitu antara bos atau kepala atau pimpinan dengan anak buahnya. Meskipun terkadang bos atau pimpinan itu lebih muda dibandingkan anak buahnya, tetapi karena jabatannya lebih tinggi, maka dia berhak untuk memakai basa Jawa ngoko ketika berbicara kepada bawahannya. Nah, sekarang tulodo atau contohnya dapat kalian lihat di layar. Ini berdasarkan teks bacaan Yudhistira ratu sing ora gelem perang. Tulodo ukara ngoko lugu yang pertama. Prajurit sing nemoni tewas wis akeh banget. Nah, di sini kata nemoni adalah bahasa ngoko. Kemudian Yudhistira iku mbarepe Pandhawa. Kata mbarep ini juga ngoko lugu. Yang terakhir, Prabu Salya nganggo klambi werna putih maju dadi senopatine Kurawa. Ini juga merupakan ngoko lugu karena ada kata nganggo klambi. Terus ada maju dedi, itu merupakan ngoko lugu. Selanjutnya, unggah-ungguh basa yang kedua adalah ngoko alus, yaitu basa Jawa kang wujude tembung-tembung ngoko nanging sing dikramakake mung tembung kriya atau kata kerja, yaitu bahasa Jawa yang terdiri dari kata-kata ngoko, tetapi pada bagian kata kerjanya atau tembung kriya diganti dengan kromo. Dan biasanya pada tembung kowe atau kata kowe itu diganti panjenengan atau sampeyan. Nah, ini ciri-ciri dari basa ngoko alus. Jadi semua kata-katanya menggunakan basa ngoko, tetapi pada bagian kata kerja atau predikatnya atau waseso itu menggunakan kromo. Dan ketika ada kata kowe yang menunjuk pada kata kamu itu menggunakan sampeyan atau panjenengan. Nah, biasanya ngoko alus ini digunakan ketika lawan bicara antara bocah padha bocah kang nembe kenal, yaitu antara sesama anak yang usianya sebaya atau sepantaran tetapi baru kenal, jadi belum terlalu akrab, itu menggunakan basa ngoko alus. Kemudian wong kang pangkate dhuwur marang sepadane, yaitu orang yang umurnya sama atau sebaya tetapi dia memiliki kedudukan atau pangkat yang lebih tinggi daripada teman sebayanya itu yang diajak bicara, maka dia menggunakan ngoko alus. Kemudian ada lagi ketika wong sepuh ngomong marang wong enom kang kalungguhane atau pangkate luwih dhuwur, yaitu ketika ada orang tua yang berbicara dengan orang yang lebih muda, tetapi orang yang lebih muda itu memiliki pangkat atau kedudukan yang lebih tinggi daripada orang yang lebih tua itu. Jadi orang yang lebih tua menggunakan bahasa ngoko alus kepada orang yang lebih muda dengan pangkat lebih tinggi. Nah, ini merupakan kegunaan atau penggunaan bahasa Jawa ngoko alus yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya di sini, prajurit sing nemahi tewas wis akeh banget.
Nah, di sini kata nemahi itu dari kata nemoni. Ngokonya nemoni, tetapi karena bentuknya ngoko lugu atau ngoko alus, karena bentuknya ngoko alus maka kata nemoni menjadi nemahi. Kemudian yang kedua, Yudhistira iku pambarepe Pandhawa. Nah, kata pambarepe juga berasal dari kata ngoko mbarepe. Tapi karena ngokonya alus maka menjadi pambarepe. Kemudian contoh yang terakhir adalah Prabu Salya ngagem klambi werna putih madhep dados senopatine Kurawa. Kata ngagem berasal dari kata kerja yaitu memakai, sehingga ditulis kromo pada ngoko alus menjadi ngagem. Kata ngokonya nganggo, tapi karena ngoko alus menjadi ngagem. Selain itu, kata madhep dados juga merupakan tembung kriya atau kata kerja. Maka yang tadinya maju dedi menjadi madhep dados pada ngoko alus. Nah, ini perbedaan antara ngoko alus dengan ngoko lugu. Jadi kalau pada ngoko lugu itu semuanya ngoko tanpa ada campur kromo. Tetapi pada ngoko alus itu pada bagian tembung kriya atau kata kerjanya menggunakan bahasa kromo. Itu perbedaan dari ngoko alus dan ngoko lugu. Selanjutnya ada kromo lugu, yaitu basa Jawa kang wujude kromo lugu kabeh. Tuladhane film, wangsul, kisah, lan liya-liyane. Film itu tidur, wangsul pulang, kisah pergi, dan seterusnya. Lan ora kecampuran basa ngoko lan kromo inggil. Jadi bahasa Jawa kromo lugu itu adalah bahasa Jawa krama yang terdiri dari bahasa Jawa krama lugu semua, tanpa adanya tambahan bahasa Jawa ngoko ataupun krama inggil yang menyertainya. Nah, basa Jawa krama lugu biasane digunakake kanggo ngomong antara bocah nalika mangsuli atau diajak guneman wong tuwa, atau ketika ada seorang anak yang ditanya oleh orang yang lebih tua, maka dia harus menjawabnya menggunakan kromo lugu. Kemudian ketika ada wong kang durung raket banget, yaitu orang yang belum terlalu akrab atau dapat dikatakan baru bertemu beberapa kali saja. Dan ketika wong tua guneman kalian wong tua, yaitu ketika ada orang tua yang sedang berbicara dengan orang yang sama-sama tua, yang usianya sebaya, misal antara ibu kita dengan ibu teman kita. Nah, itu menggunakan kromo lugu. Tulodo atau contohnya di sini adalah kula adus rumiyin nggih. Nah, kalau untuk diri sendiri memakai kata adus, bukan siram. Lalu ada griya kula mapan dusun Wagian. Selanjutnya Zahra dereng kesah. Nah, kata Zahra dereng kesah ini menggunakan kata kesah, bukan tindak, karena memanggil nama sendiri, jadi belum bisa menggunakan kromo alus, tetapi masih menggunakan kromo lugu. Kemudian tulodo yang lain yaitu kula nembe wangsul, memakai kata wangsul dan bukannya kondur, karena untuk diri sendiri. Jadi kalau untuk menyebut diri sendiri itu menggunakan kromo lugu. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, untuk unggah-ungguh basa yang terakhir ada
krama alus, yaiku basa Jawa kang wujude migunakake basa krama inggil kabeh, ora kecampuran ngoko lan krama madya, yaitu bahasa Jawa krama yang semuanya menggunakan bahasa Jawa krama inggil tanpa dicampur dengan basa Jawa ngoko maupun krama madya. Biasane kanggone nalika wong enom guneman kalian wong sing luwih tuwa, yaitu ketika orang yang lebih muda berbicara kepada orang yang lebih tua dari segi usia. Lalu ada murid marang gurune, siswa kepada gurunya itu menggunakan krama alus. Anak marang bapak atau ibu, yaitu ketika anak sedang berbicara kepada orang tuanya, maka menggunakan krama alus atau krama inggil. Nah, tulodo atau contohnya di sini Yudhistira menika bajengipun Pandhawa. Prajurit ingkang nemahi seda sampun kathah sanget. Prabu Salya ngrasuk busana sarwi petak majeng dados senopatinipun Kurawa. Nah, ini merupakan contoh krama alus atau krama inggil. Nah, dari keempat ini adalah macam-macam unggah-ungguh basa atau aturan ketika kita berbicara dengan lawan bicara dalam bahasa Jawa. Sudah dapat membedakan ya antara ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu, dan krama alus. Nah, sekarang kalian perhatikan tabel yang ada di layar. Di sini adalah beberapa contoh kata kerja atau tembung kriya yang biasa digunakan dalam kalimat bahasa Jawa. Di sini terlihat ada beberapa kata dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa ngoko, bahasa Jawa krama madya. Krama madya itu sama juga krama lugu, dan bahasa Jawa krama alus. Misalnya di sini ada kata makan. Makan bahasa ngokonya adalah mangan. Krama lugu atau krama madyanya adalah nedo. Sedangkan krama alusnya adalah dahar. Nah, penggunaannya baik itu ngoko, krama madya, krama alus itu tergantung pada siapa lawan bicara kita. Nah, ini adalah beberapa contohnya. Kalian dapat mencari contoh yang lain. Baik, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau begitu sekarang kalian buka buku paket bahasa Jawa halaman 25. Di situ ada 10 soal berdasarkan teks bacaan Yudhistira Ratu sing ora gelem perang yang ada di halaman 21 sampai 23. Kalian jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut menggunakan bahasa Jawa ngoko dan bahasa Jawa krama. Jadi nantinya jawabannya ada 2, seperti dapat kalian lihat pada contoh di layar. Di sini ada pertanyaan, Yudhistira itu apane Pandhawa? Nah, kalian jawab dalam bahasa ngoko dan krama. Ngokonya, Yudhistira itu mbarepe Pandhawa. Sedangkan krama, Yudhistira menika bajengipun Pandhawa. Nah, antara wangsulan ngoko dan wangsulan krama ini, keduanya memiliki arti yang sama, yaitu Yudhistira adalah anak pertama dari Pandhawa. Tetapi hanya berbeda pada bahasanya saja. Nah, nanti kalian jawab 10 soal ini seperti contoh yang ada di buku atau di layar. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang pertanyaannya yang pertama. Piro prajurit kang nemahi tewas ing perang Baratayuda? Berapa prajurit yang meninggal dalam perang Baratayuda? Ada berapa tadi di bacaan? Nomor 2, ana ing endi dumadine perang Baratayuda?
ada di mana tempat terjadinya perang Baratayuda. Nama tempat untuk perangnya tadi apa? Nomor 3. Sapa bae anak-anake Pandhawa sing gugur ing Palagan? Siapa saja nama anak-anak Pandawa yang meninggal di medan perang? Di situ ada 2 ya anaknya, coba kalian cari. Nomor 4. Sapa bae Kadang Astina sing isih urip? Siapa saja anggota keluarga dari kerajaan Astina yang masih hidup? Tersisa siapa tadi dari Kurawanya. Kemudian nomor 5. Kepriye rasane atine Prabu Salya madhep Senopati Agung Astina? Bagaimana perasaan hati dari Prabu Salya ketika dia harus menjadi panglima perang dari Astina, panglima perang Kurawa yang harus menghadapi Yudhistira selaku keponakannya sendiri? Itu bagaimana perasaannya dari Prabu Salya? Dia merasa bagaimana ketika harus menghadapi keponakannya sendiri? Kalian cari di bacaan. Kemudian nomor 6. Apa sebabe buta-buta bajang ora gelem mungsuhi Yudhistira? Apa sebabnya? Kenapa para raksasa itu tidak mau menyerang Yudhistira? Kenapa justru membantu Yudhistira? Kemudian nomor 7. Apa sebabe Prabu Salya mesem nalika ngerti menawa sing maju mapak perang iku Yudhistira? Apa sebabnya? Apa alasannya kenapa ketika Prabu Salya tahu bahwa yang akan melawannya adalah Yudhistira, Prabu Salya justru tersenyum? Kenapa dia tersenyum? Apa alasannya? Kemudian nomor 8. Apa daya kekuatane Ajian Candradirawa? Apa kekuatan dari Ajian Candradirawa itu? Ketika Prabu Salya mengucapkan atau membacakan Ajian Candradirawa itu akan mengeluarkan apa? Akan keluar apa dari ajian tersebut? Kemudian nomor 9. Menawa buta-buta bajang wis metu saka anggane Prabu Salya, banjur kepriye? Ketika para raksasa itu sudah keluar dari tubuhnya Prabu Salya, apa yang akan terjadi pada Prabu Salya? Prabu Salyanya bagaimana ketika para raksasa itu sudah keluar dari tubuhnya? Kemudian nomor 10. Apa sebabe Prabu Salya gugur ing perang Baratayuda? Apa sebabnya Prabu Salya meninggal dalam perang Baratayuda? Pada akhirnya Prabu Salya itu meninggalnya bagaimana? Disebabkan apa Prabu Salya meninggalnya? Oleh siapa? Nah, kalian cari di bacaan, kemudian kalian jawab dalam bentuk ngoko dan kromo. Baik, sampai di sini bisa dipahami ya. Semoga bermanfaat dan dapat kalian pahami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.